Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih di dalam nama Adonai Yeshua HaMasiah. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Yakub Sulistyo. Kali ini saya membuat video yang saya beri judul Kitabnya diganti bahasa Ibrani saja. Kenapa saya membuat video dengan judul tersebut? Kenapa harus pakai kitab berbahasa Ibrani? Jadi ketika saya menyampaikan nama Yahweh kepada orang yang belum mengenal, khususnya kepada salah satu pendeta yang saya sebut orang yang anti dengan nama Bapak Yahweh. Orang tersebut ngomongnya cukup lembut, saudara-saudara. Dia bilang, gini aja Pak Yakub, kalau Pak Yakub pakai nama Yahweh, sebaiknya kitab sucinya diganti saja dengan kitab berbahasa Ibrani. Loh, saya bilang, kenapa kitab sucinya harus diganti dengan yang berbahasa Ibrani? Nah, ini sebetulnya membuktikan bahwa pendeta tersebut tidak bisa membedakan antara nama dan bahasa, saudara-saudara, ya. Yahweh itu nama diri. Jadi kitabnya mau bahasa apa saja tidak masalah. Nama yang jangan diubah-ubah. Bisakah nama-nama di dalam kitab diubah? Coba misalkan orang yang sekolah teologi, misalkan bikin skripsi atau disertasi atau apapun lah namanya, ketika mengutip sebuah buku, tentu nama orang yang membuat buku itu dicantumkan. Nah, coba namanya diganti, kan pasti tidak boleh, ya. Nah, kalau nama Yahweh harus diganti pakai kitab berbahasa Ibrani karena saya menggunakan nama Yahweh, saya bisa berpikir kalau begitu yang pakai Allah seharusnya kitabnya diganti pakai bahasa apa dong? Bahasa Arab kan? Nah, tapi kan tidak. Nah, karena itu saya katakan bahwa umat Islam itu lebih konsekuen. Seperti slogan Coca-Cola, di mana saja, dan kapan saja, dan siapa saja, nama sesambahnya tidak diubah, saudara-saudara. Misalkan di Eropa, di Amerika, orang bule, orang kulit hitam, orang kulit putih, orang kulit merah, orang kulit kuning, semua sama. Allah ya Allah, ya. Jadi mau di Amerika, mau di Eropa, semua sama. Karena itu saya pernah mengatakan bahwa umat Nasrani ini kan Tuhannya seperti siluman. Saya tidak mengatakan Tuhannya umat Nasrani itu siluman, tidak. Tetapi seperti siluman. Kenapa saya katakan demikian? Karena namanya berubah. Sesuatu kalau namanya berubah, kita bisa berpikir pribadinya pun berubah, wujudnya seharusnya pun jadi berubah. Kan ini seperti siluman berubah-ubah. Kalau binatang ya seperti bunglon. Orang mengatakan itu kan untuk beradaptasi, Pak. Benar, kalau adaptasi boleh, itu sesuai dengan kontekstual. Tetapi sesuaikan dengan kondisi setempat, bukan namanya yang diubah-ubah. Coba saja misalkan saudara punya paspor, kemudian paspor saudara dirubah, hurufnya diubah satu saja, Anda tidak akan bisa masuk ke negara lain. Karena itu membuktikan bahwa nama itu sangat penting. Karena di atas muka bumi ini tidak ada satu manusia pun yang tidak punya nama. Semua manusia punya nama, bahkan binatang pun diberi nama, planet-planet punya nama, benda-benda diberi nama. Untuk apa sih? Untuk supaya mengidentifikasi dengan jelas. Nah, Yahweh itu tidak diberi nama oleh manusia loh. Ada orang yang mengatakan bahwa Yahweh itu kan yang memberi nama Mose. Bukan. Yahweh itu yang memberi nama adalah dirinya sendiri. Di dalam kitab Yeremiyahu atau Yeremia pasal yang ke-32 ayat yang ke-20 dikatakan, sebab engkau yang telah menaruh tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban di tanah Mitsraim atau tanah Mesir sampai pada hari ini dan di Israel serta di antara manusia. Dan engkau telah membuat nama bagimu seperti hari ini. Jadi nama Yahweh itu adalah nama yang dibuat oleh dirinya sendiri kepada manusia supaya manusia bisa mengidentifikasi dirinya dengan baik, saudara-saudara. Itulah sebabnya jangan kita katakan karena Pak Yakub pakai nama Yahweh maka kitab sucinya harus diganti menggunakan bahasa Ibrani. Tidak.
Bahasa boleh bahasa apa saja, tetapi nama yang tidak boleh diubah. Jadi kalau orang mengatakan bahwa kalau pakai nama Yahweh berarti kitab sucinya harus menggunakan bahasa Ibrani, itu menunjukkan kalau tidak bisa membedakan antara nama dan bahasa. Kalau begitu saya bisa katakan Anda yang pakai Allah seharusnya kitabnya pakai bahasa Arab saja dong. Kan tidak demikian, ya. Jadi sekali lagi bedakan antara nama, sebutan, dan bahasa serta budaya. Jadi nama Yahweh jangan diubah-ubah manusia, karena itu yang membuat adalah Yahweh itu sendiri. Terima kasih Bapak Ibu saudara sekalian berkenan untuk mendengarkan video ini. Kiranya video ini memberkati. Apabila video ini menjadi berkat, silakan bisa share, klik subscribe, dan klik loncengnya. Sehingga ketika kami membuat video yang baru, Bapak Ibu saudara sekalian bisa mendapatkan yang lebih awal. Terima kasih Bapak Yahweh Besem Yesua Hamasya memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Amin.